Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show. Selamat datang di Oke Talk Show, obrolan kehidupan yang didasari firman Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang cukup menarik bagi setiap kita, tentang minyak urapan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang pernah mendengar, ada yang pernah membaca pembahasan-pembahasan seputar minyak urapan. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama membahasnya di dalam diskusi di Oke Talk Show ini. Tentu saja bersama dengan narasumber yang sudah hadir, Pendeta Randy Chuang. Selamat datang, selamat malam. Dan juga ada Pendeta Sobi dan Bapak Gunadi. Selamat malam. Selamat malam. Kita akan sama-sama membahas tentang topik ini yang mungkin menjadi pertanyaan beberapa orang juga, Pendeta Randy. Ya. Apakah masih relevan pemakaian dari minyak urapan atau seberapa berkhasiatnya minyak urapan itu? Dan prinsip-prinsip Alkitab tentang minyak urapan sebetulnya apa sih sebenarnya? Ya, saya pikir ini satu topik yang sangat menarik dan tentu banyak didiskusikan, tetapi juga banyak orang yang percaya ya dan menggunakannya. Kita kembali tidak menghakimi, tetapi kita melihat apa prinsip Alkitab katakan. Ya, oleh karena itu pada malam ini para jemaat dan juga para pemirsa dimanapun kita berada, kita bersama-sama memohon hikmat pimpinan Tuhan agar kita bisa mendiskusikan tema ini berdasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Saya minta Pendeta Sobi untuk bisa pimpin dalam doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami boleh sama-sama berkumpul membicarakan satu topik dalam proses pertumbuhan iman kami. Biarlah sungguh Tuhan ini boleh menolong kami melalui hamba-Mu Pendeta Randy, boleh membekali kami bagaimana kami harus berespon terhadap fenomena yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Berkati waktu kami, obrolan kami ini, biarlah sungguh kami boleh belajar lebih banyak tentang kebenaran-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, rekan-rekan saya hadir dalam studio ini, kita akan bersama-sama membicarakan, memaknai tentang minyak urapan. Kita akan lihat di dalam Yakobus pasal 5, saya akan bacakan ayat 14 sampai dengan 16, demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, di sini seringkali ayat ini menjadi sebuah ayat favorit yang seringkali dipakai oleh para pemimpin gereja, demikian juga orang-orang percaya. Dan ini berkaitan dengan minyak urapan. Dan saya ingin kita bersama-sama untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan ini dari perspektif kebenaran firman Tuhan. Lalu kita perhatikan bahwa dewasa ini tentu banyak orang yang percaya bahwa ya Allah itu maha kuasa, Allah itu sanggup untuk menolong kita, tetapi seringkali kadang satu ekstrimnya yaitu kita membatasi Allah bekerja. Kita percaya Allah itu maha kuasa, tapi satu sisi kita membatasi Allah bekerja dengan caranya kita, bukan menurut caranya Allah. Nah, dalam hal konteks ini misalnya kita berbicara tentang kesembuhan itu sendiri. Nah, kita percaya bahwa Allah mampu dan Allah itu sanggup untuk menyembuhkan, karena Allah punya kuasa dan Allah punya rencana, tentunya punya maksud di balik kesembuhan yang terjadi. Nah, kita memperhatikan bahwa di dalam Yesaya pun pasal 55 ayat 8 sudah menegaskan ini, bahwa alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, dikatakan
Sungguh tidak terselami tentunya ya pikiran-pikiran keputusan-keputusan Allah itu yang kemudian dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 11 pada waktu dia menceritakan ya tentang kuasa Tuhan, tentang doktrin, pemahaman, pemilihan Allah, kuasa Allah, kedaulatan Allah. Dia berbicara betapa dalamnya ya dan betapa luar biasanya Allah kita itu tidak bergantung kepada manusia dan kepada siapapun juga. Nah, di dalam Alkitab kalau kita melihat Tuhan Yesus pun banyak menyembuhkan orang sakit. Dan kalau kita perhatikan jelas ya murid-muridnya pun melakukan mukjizat kalau kita perhatikan. Bahkan dalam perjanjian lama dalam Keluaran 15 ayat 26 Tuhan berkata begini, "Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Jadi kita melihat bahwa di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru banyak sekali kisah tentang kesembuhan yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Misalnya kalau kita melihat misalnya dalam Yesaya pasal yang ke-38 kita melihat Tuhan mendengar doa Hizkia. Dia disembuhkan, diperpanjang bukan umurnya 15 tahun. Dan bahkan kemudian kita lihat dalam konteks yang kita baca tadi bahwa Soko Guru yang namanya Rasul Yakobus menulis surat tentunya ya kepada orang-orang di perantauan 12 suku ya. Dia berkata kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya ia mendoakan dia dan perhatikan mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, ini sangat menarik kita perhatikan ya. Saya tidak meragukan akan kuasa Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya Tuhan punya berbagai cara untuk bisa menyembuhkan kita. Ya, Tuhan kalau kita lihat di dalam kitab Injil menyembuhkan orang buta pun ada berbagai cara gitu kan ya. Ada yang langsung melek, ada yang kemudian harus diludahi, harus kemudian cuci 2 kali baru melihat. Ya, kalau iman ini berdasarkan sebuah pengalaman, maka saya berpikir bahwa akhirnya ya tidak ketemu gimana cara Tuhan bekerja ya, karena Tuhan bisa memakai berbagai cara. Nah, itu yang paling penting. Nah, pada malam hari ini saya ingin menegaskan bahwa Tuhan bisa bekerja melalui berbagai cara untuk menyembuhkan. Kalau kita bicara tentang kesembuhan ya, Tuhan bisa memakai minyak untuk menyembuhkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita memutlakkan bahwa minyak itu adalah sebuah syarat mutlak ya untuk sebuah kesembuhan. Saya berpikir inilah yang harus hati-hati ketika kita membuat kesimpulan, karena di dalam Alkitab tidak mengatakan seperti ini. Nah, saya ingin kita kembali kepada konteks yang kita bicara tadi, bicara tentang Yakobus pasal 5 tadi. Dikatakan begini bahwa kalau ada seorang di antara kamu sakit, baik memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Ya, nah ini jelas sekali kita perhatikan. Sebenarnya di dalam perjanjian baru ada 2 kata yang dipakai. Ya, satu itu dalam bahasa Grekanya krio. Krio itu diterjemahkan mengurapi, gitu ya. Ini jelas kita melihat, dan tentu kata ini di dalam pengertian religius ya dipakai untuk menyatakan Kristus yang diurapi oleh Roh Kudus. Lukas pasal 4 ayat 18, Kisah pasal 4 ayat 17 ya. Kita bisa melihat juga Kisah 10 ayat 38 ya. Dalam Ibrani pasal 1 ayat 9 itu kata krio. Sedangkan kata yang kedua itu dipakai adalah kata alepo. Nah, di dalam bahasa Greka alepo itu lebih diterjemahkan dengan mengoleskan atau membumbukan, begitu ya, membumbukan. Misalnya kalau kita melihat para wanita yang membumbukan rempah-rempah pada mayat Tuhan Yesus dalam Markus 16 ayat 1, itu pakai kata alepo ya. Mengoleskan minyak pada kaki Tuhan Yesus, orang wanita di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat yang pertama, itu dipakai kata alepo, bukan pakai kata krio ya. Lalu kemudian kita melihat dalam Lukas pasal 7, 38, 46 juga mengoleskan minyak pada kaki Tuhan Yesus. Dan di dalam konteks kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 14. Kata yang dipakai itu adalah alepo, bukan kata krio.
Nah, jadi saya berpikir bahwa LAI tepat menerjemahkan ini. Dia tidak berkata bahwa kalau kita perhatikan baik-baik ya, kalau ada seorang di antara kamu sakit, baiklah memanggil peratur Jumat supaya mereka mendoakan dia, serta tidak dikatakan mengurapi dengan minyak dalam nama Tuhan. Tapi LAI memakai sebuah kata yang tepat, yaitu mengoleskan atau sebenarnya membubuhkan, gitu. Ini yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini juga yang terjadi di dalam kisah tentang orang Samaria yang baik hati, yang pada waktu itu bertemu dengan seorang yang dipukul habis-habisan dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 34. Lalu kemudian orang Samaria itu mengoleskan minyak dan anggur pada luka orang Yahudi yang dirampok itu. Nah, kemungkinan minyak dipakai adalah bisa minyak zaitun itu sendiri. Nah, itu sebabnya kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, ya kalau kita lihat dalam kitab Musa itu diberikan sangat jelas sekali bahwa minyak urapan dibuat khusus, tujuan khusus, ukuran, takaran, dan alat timbangan yang khusus seperti itu. Dan minyak juga tidak sembarangan, dan juga tidak pada tempat atau pada orang yang sembarangan. Itu jelas sekali, tentu punya tujuan. Jadi, kalau kita melihat dalam konteks Yakobus ini, saya rasa lebih tepat mengoleskan, gitu. Jadi, ini bicara bahwa yang menyembuhkan itu bukan sarananya, gitu ya, bukan minyaknya itu sendiri. Tuhan bisa pakai, tapi Tuhanlah sebagai penyembuh. Tuhanlah yang menyembuhkan. Jadi bukan sarana. Ketika kita mutlakkan kesembuhan terjadi harus pakai sarana ini, itu kita sudah mengkultuskan ya sesuatu itu di luar Tuhan. Dan itu sama juga namanya kita memberhalakan. Dan itu kita harus hati-hati mengenai hal ini tentunya. Kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi saya berpikir ya saya akan bicara, tidak akan panjang lebar lagi, tetapi penjelasannya cukup ini kita akan diskusikan. Mungkin dari rekan-rekan ya yang akan juga memberkahi diskusi kita pada malam hari ini. Demikian Viana dan rekan-rekan. Ya, kalau boleh saya ini, kira-kira Pak Pendeta, kenapa fenomena minyak urapan ini bisa begitu luar biasa ya di kalangan rekan-rekan kita yang lain gitu ya. Padahal misalnya kalau penafsiran seperti Pak Pendeta jelaskan, itu bagaimana ya hal itu bisa berkembang? Karena kalau saya lihat biasanya ada juga orang-orang percaya atau namanya manusia itu kadang mereka ingin lihat sesuatu simbol. Ya, jadi paling tidak kan ada juga orang senang sekali dengan simbol-simbol ya. Dengan ada sesuatu yang dilakukan. Katakanlah, let's say kita dulu belum percaya, kita pergi ke satu tempat, kita diberi sesuatu dan kita merasa bahwa itu punya sebuah kekuatan magis yang kemudian membuat kita juga menjadi tentram, ya, merasa kita merasa lebih nyaman. Itu yang terjadi. Kita pergi ke dokter, kadang dokter tidak kasih obat, dokter pegang-pegang gitu ya. Kita merasa kok lebih udah enak ya, seperti begitu. Jadi ada beberapa yang kita merasa bahwa ini sesuatu, ada sebuah simbol, ada suatu fenomena yang mereka rasakan ini memberikan sebuah kekuatan magis. Nah, saya tidak tahu, jadi di dalam perkembangannya ini mungkin juga orang-orang merasa bahwa wah ini ada Alkitab, nih ada satu kata ini, tanpa mengerti konteksnya, lalu kemudian itu yang dikhotbahkan, ditarik keluar, lalu kemudian kita mempercayai seperti itu. Lalu kemudian ya kita punya pengertian bahwa ya kalau tidak ada sarana ini, maka kita merasa belum afdol. Jadi seperti itu, padahal kuasa Tuhan sendiri bukan berdasarkan itu semua. Tuhan bisa memakai berbagai cara. Misalnya begini, apa yang terjadi ketika Tuhan menolong bangsa Israel dengan tongkat, bukan Musa itu membelah laut berlaut. Tapi bagaimana Tuhan yang mengubah air yang pahit itu tidak pakai tongkat? Lihat nggak? Air yang pahit itu dimarah itu Tuhan yang pakai ranting kering dan dilemparkan seperti begitu. Jadi kalau kita lihat Tuhan itu sangat kaya, tidak punya lebih dari 1001 cara ya Tuhan itu bekerja. Itu kira-kira sih menurut saya Pak Sobi yang kemudian berkembang dan orang juga merasa lebih nyaman dengan ada sarana-sarana seperti begitu. Saya tidak mengatakan Tuhan tidak bisa bekerja melalui sarana ini, tapi bahaya ketika kita mengatakan tanpa sarana ini Tuhan tidak bisa menyatakan kuasanya. Apakah dengan demikian boleh dikatakan sebenarnya tidak salah juga kalau orang Kristen atau orang percaya memakai minyak urapan dalam kacamata seperti yang mereka yakini? Makanya saya lebih tertarik sebenarnya, kita tidak alergi dengan istilah ya, tetapi hati-hati juga dalam arti
Jangan sampai misalnya kita memakai sebuah istilah yang salah gitu untuk menjelaskan sebuah kebenaran, sehingga terjadi ya istilahnya kan keliruologi yang muncul seperti begitu ya, yang seringkali ya kita lihat gitu. Nah, saya berpikir kenapa sih Alkitab kan jelas bilang mengoleskan. Kenapa misalnya waktu saya sakit perut, saya pakai minyak kayu putih, saya oleskan, saya doa Tuhan sembuhkan. Saya pikir itu tidak salah ya, tidak melanggar kebenaran firman Tuhan juga gitu. Kita minta kesembuhan dari Tuhan gitu. Sama juga dengan obat saya minum, Tuhan sembuhkan, saya minum seperti begitu. Bukan saya tidak beriman kepada Tuhan gitu kan, tetapi saya justru percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa memakai ini. Tetapi juga ada orang yang kemudian percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Kita ada satu tempat misalnya, tidak ada obat, kita sakit perut, kita sebuah pelayanan saya sering kali alami, minta Tuhan sembuhkan, dan itu terjadi gitu. Jadi saya berpikir kita nggak bisa membatasi kuasa Tuhan dengan harus ada sarana ini, sarana itu. Tadi yang saya katakan, kalau kita percaya Allah yang Maha Kuasa berdaulat, kenapa kita mau Allah bekerja menurut cara logika kita, pikiran kita? Itu yang bahaya sih menurut saya dalam iman Kristen kalau seperti begitu. Iya. Pak Pendeta, saya mau tanya, kalau saya baca di Keluaran Perjanjian Lama ya, kalau itu kan minyak urapan itu kan dipakai oleh mengurapi para raja, ya, para rohaniwan, Imam, para ya. nabi dan imam, ya kan. Artinya mereka kan juga bukan karena sakit kan. Iya. Ya. Nah, di Perjanjian Baru itu yang seperti apa Pendeta Randy bilang di Yakobus ya. Nah, sekarang itu minyak urapan tuh dipakai buat penyembuhan, Iya. ya kan. Nah, sekarang apa perbedaannya gitu loh antara mengurapi dan memoleskan gitu. Ya, seperti tadi ya saya ngomong ya Pak Gunadi, jelas kalau di dalam Perjanjian Lama tentu ketika Tuhan ya menyatakan sesuatu ya, Tuhan punya sebuah tujuan. Jadi bukannya sekedar Tuhan bilang begini, oke, buat ini, dan Tuhan bilang ya ala kadarnya, tetapi punya sebuah tujuan. Jadi kalau kita melihat Tuhan bahkan mengajarkan umatnya ya, ada satu ukuran-ukuran yang sangat detail ya yang Tuhan berikan. Ya, Tuhan ingin supaya mereka menaatinya. Ya, kalau kita bicara misal, let's say Bahtera, Tuhan bilang, yuk ukurannya sebegini, no, nggak bisa. Ini bicara tentang sebuah ketaatan, ya. Bicara tentang, kalau kita bilang ini presisi, bagaimana betul-betul taat pada perintah Tuhan. Jadi waktu berbicara tentang ini dalam kaitan tentu, ya, berkaitan dengan seremoni law, ya, di dalam Perjanjian Lama tentunya, ya, khususnya minyak urapan itu tadi saya sudah katakan bahannya khusus, takarannya khusus, ukurannya khusus, ya, timbangannya juga nggak boleh sembarangan, dan Tuhan bilang juga itu dipakai, ya, misalnya itu hanya untuk urapi, ya, untuk alat misalnya di rumah Tuhan, ya, di bait Allah, dan juga untuk apa, imam dan raja. Dan Tuhan bilang, tegaskan, kalau untuk orang biasa ya itu akan dihukum mati. Artinya Tuhan sangat tegas akan hal ini gitu loh. Jadi kenapa kita memakai hal seperti ini? Sebenarnya di dalam Perjanjian Lama jelas sekali, kalau di dalam surat Yakobus itu kan nggak berbicara tentang krio tadi, justru pakai kata alepo gitu kan. Dan itu juga terjadi seperti wanita yang membalsami gitu ya, membubuhkan itu rempah-rempah dan tubuh Yesus, wanita yang mengurapi gitu ya, dan apa namanya, berbicara dia oleskan minyak dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat ini kan di dalam sebuah konteks bukan bicara seorang yang nabi seperti Samuel yang kemudian mengurapi raja, misalnya apa namanya Daud raja di Israel, seperti itu yang terjadi kan. Jadi saya berpikir juga kenapa kita akan alergi, maksudnya akhirnya pakai seperti itu, jadi keliruologi gitu yang muncul gitu. Mungkin isunya karena kita salah terminologi nggak sih Pak Pendeta? Karena minyak urapannya itu yang menjadi akhirnya penafsiran kita keliru, pemahaman kita keliru. Padahal kalau tadi Pak Pendeta bilang kan dalam Perjanjian Lama minyak urapan itu jelas berbeda dengan Yakobus ya Pak ya? Iya betul. Karena kalau kita lihat kan beda sekali di dalam Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru gitu. Dan juga banyak begini,
Satu, kita belajar kan berdasarkan sebuah teologi ya, dalam pemahaman yang kita pahami. Lalu kemudian kita juga harus sebuah langkah yang konkret kepada jemaat, itu praktiknya. Jangan sampai kemudian jemaat akhirnya bergeser nih imannya nih. Tadi pada Tuhan, lalu kemudian bergeser kepada minyak urapan, sehingga apapun yang mereka lakukan setiap hari, bahkan mereka berkata, kalau saya berdoa sama Tuhan merasa tidak nyaman kalau tidak diurapi. Kalau kemudian saya tidak keluar, saya tidak pakai minyak rambut itu, ya harus diurapi, bertemu dengan orang, kemudian tidak bisa memenangkan tender ini dan lain sebagainya. Bahkan kalau mau ngusir kuasa jahat harus pakai minyak seperti Rumahnya ini, diolesi. dan rumah dioleskan supaya berkat itu terjadi. Saya berpikir akhirnya hati-hati bahwa kita sudah bergeser pada satu objek iman kita yang benar kepada Tuhan, tetapi kepada minyak urapan itu sendiri. Dan saya berpikir kita punya tanggung jawab untuk hal ini. Sama juga kita memberhalakan sesuatu. Jadi sekaligus hati-hati, ornamen Kristen itu bisa menjadi sebuah berhala dalam hidupan kita. Bukan kita menyembah, maafkan patung, baru kita bilang kita menyembah berhala gitu. Tapi kita jatuh kepada ekstrim yang satunya gitu ya. Kalau kita tidak hati-hati akan hal ini begitu. Apakah ini bisa dikatakan penyesatan kalau ada orang fenomena saat ini, Pak? Ya, kalau kita ngomong di dalam konteks yang lebih keras, yang menurut saya ya bisa jadi, karena menurut saya membawa orang untuk yang namanya penyesatan itu kan adalah membawa orang untuk tidak pada Tuhan gitu kan ya, tidak menyembah Tuhan, itu yang terjadi. Dan itu kan harus hati-hati begitu. Kita itu kan dibawa untuk memang kembali untuk menyembah Tuhan. Ketika bergeser gitu ya, apapun itu yang membawa kita untuk menjauh dari Tuhan, itu adalah sebuah tindakan menurut saya ya sebuah penyesatan gitu ya, dibawa untuk keluar daripada semestinya itu. Jadi maafkan saya, mungkin rekan-rekan pemirsa mendengar ini semua, tapi saya harus mengatakan sebuah kebenaran yang sesuai dengan Alkitab katakan begitu. Saya tidak menghakimi mereka yang mau berdoa memakai misalnya minyak apapun ya, atau sarana apapun, misal obat, kamu juga kita sama aja kita minum, pakai sakit perut pakai minyak kayu putih gitu ya, lalu kita berdoa gitu kan ya, balsem, kita berdoa sama Tuhan. Tapi jangan sampai kemudian kita berkata nggak ada itu nggak sembuh, ya kan? Itu bahaya karena kita sudah tidak lagi percaya pada Tuhan gitu. Jadi kayak berhala, Pak. Ya itu jadi berhala yang saya katakan seperti itu. Jadi iman kita itu betul, iman kita itu ada orang yang kadang pada simbol gitu. Tapi ada juga orang bisa merasa begini, aduh saya nggak aman nih di rumah saya, kenapa? Karena belum ada salib. Jadi harus ada pasang salib dulu gitu. Jadi Dan ada jemaat jemaat yang berkata, orang Kristen bukan jemaat maksudnya ya, saya ketemu di satu gereja pelayanan, dia bilang saya tiap pagi berdoa di depan salib begitu dan sebagainya. Kalau nggak ada salib saya nggak bisa berdoa. Saya lagi berpikir ini betul atau enggak sebenarnya kalimat ini, maksudnya dia ngomong itu dia sadar, maksud saya dia sadar atau enggak sih sebenarnya dia sudah memberhalakan gitu loh. Nah itu harus hati-hati gitu. Jadi kayak jimat gitu ya. Jadi kita iya. tetap harus beriman ya. Ya kita harus beriman kepada Tuhan kita, pada objek yang benar, bukan pada justru alat-alat yang menurut saya Alkitab ada yang kemudian dan sebagainya. Lalu di tas kita harus taruh minyak urapan, ada raja jamuan dan lain sebagainya. Saya berpikir tuh hati-hati. Saya pernah melayani satu orang yang dia itu, maafkan ya, karena sudah ditinggal sendiri, tinggal di satu rumah cukup besar, jadi mungkin ada masalah mental, ingatan dan sebagainya. Dan suatu kali saya datang untuk melayani anaknya itu dari Jakarta, datang ini di daerah. Lalu kemudian dia bawa satu minyak, dia bilang, Pak Pendeta silakan doa dan pakai ini semua. Dia bilang ini ada kerasukan setan. Saya pikir tidak. Saya coba mendekati, saya minta hikmat Tuhan, saya melayani, saya rasa tidak. Karena saya berpikir kalau saya pun dibiarkan begitu, dikunci di dalam kamar, dikasih makan, saya pun juga bisa stres seperti begitu. Dan akhirnya saya nggak pakai itu, saya doakan, saya teguhkan, dan puji Tuhan, saya layani, dia percaya Tuhan, saya yang baptis dia, dan dia ikut paduan suara di gereja.
dan tanpa saya harus memakai sarana-sarana ini, karena saya ingin sekali lagi dia tidak berfokus sekali lagi imannya pada sebuah objek yang salah. Jadi jelas bahwa kesembuhan kita itu karena Tuhan yang bekerja, ya, Pak? Iya, Bukan kita- karena minyak, itu hanya sarana. Iya, itu sarana gitu. Nah, sekali lagi bahwa saya tidak mengatakan begini, Tuhan bisa pakai apapun. Saya tidak katakan Tuhan nggak bisa pakai minyak itu, tapi hati-hati gitu. Ketika kita bergeser, ya, kita menaruh iman pada salah, kita memberhalakan tanpa kita sadari, itu yang terjadi. Gitu. Ini Pak Pendeta, saya mau tanya lagi satu ya. Kalau yang saya baca di Keluaran itu kan minyak urapan kan harus dibikin dari apa, rempah-rempah ya. Campurannya ada Campuran ya. banyak, iya. Dan tentu harus dibikin oleh orang yang ahli. Ya, Nah, pada zaman sekarang ini kan saya lihat di banyak gereja ya. Ya, saya nggak sebutkan nama gerejanya. Mereka itu memakai minyak goreng, ya kan? Minyak goreng itu kan ada di mana-mana. Nah, saya lihat tuh mereka tuh kalau habis ibadah, maksudnya perjamuan kudus lah ya, mereka boleh membawa pulang sebebas-bebasnya gitu. ya. Ya, jadi mereka taruh di rumah ya, seperti teman saya juga begitu. Dia taruh di rumah, kalau ada sakit diolesin, sakit kepala diolesin kepala, sakit leher tenggorokan diminum malahan, Ya. ya kan? Dan mungkin juga bisa dituang ke rumah-rumah gitu loh, seperti yang Pak Pendeta tadi sebutkan kan, supaya aman katanya, supaya nggak dimasukin maling, ya. Jadi menurut Pak Pendeta ini gimana nih mengenai minyak goreng ini gitu? Saya kembali lagi tadi penjelasan saya ya. Jadi kita jangan kemudian mengajarkan orang untuk jemaat kita atau orang percaya itu beriman pada sesuatu yang salah seperti itu. Jadi harusnya menurut saya ya mereka semua sadar membawa jemaat untuk bergantung kepada Tuhan. Itu jangan juga itu menjadi sebuah konsumsi, artinya sebuah konsumsi untuk mendapatkan sesuatu ya. Jadi sama juga, maafkan, yang terjadi kita jangan jatuh kepada ekstrim pedukunan Kristen itu yang terjadi. Nah, mungkin kalimat ini cukup keras, tetapi saya ingin mengatakan sebuah kebenaran seperti begini. Jadi kita harus hati-hati ya, jangan sampai kemudian kita bergantung dan kemudian membohongi jemaat yang sebenarnya, yang percaya saking terlalu berimannya kepada hamba Tuhan, lalu kemudian kita membuat sesuatu ya yang membuat mereka bergeser imannya dari Tuhan kemudian kepada kita, bahkan kepada objek yang tadi yang saya katakan tadi ya. Jadi saya pikir ya kita harus kembalilah kepada Tuhan ya, kita harus kembali kepada apa yang Alkitab katakan, apa yang firman Tuhan katakan, seperti begitu. Oke. Kalau dalam praktek ibadah misalnya, Pendeta Randy, apakah penggunaan simbol minyak itu sebaiknya udah deh nggak usah dipakai daripada nanti orang jadi salah tafsir misalnya gitu kan, habis dijelasin minyak urapan tuh gini. Karena misalnya seperti pemakaian air di dalam baptisan, atau misalnya kalau kita mau pakai di dalam ilustrasi khotbah seperti itu, kan masih ada juga gitu pemakaian untuk yang lain-lainnya. Nah, apakah karena khusus untuk minyak nih, karena terjadi pergeseran-pergeseran, oh oke, dalam praktek ibadah mending kita nggak usah pakai deh sama sekali misalnya. Minyak mahal ya sekarang ya. Saya lagi berpikir gini, kalau kita melihat kan tadi saya katakan adalah dalam unsur ibadah pun ada orang pakai simbol-simbol. Jadi tidak ada salah kemudian misalnya, tapi jelas harus diajarkan dan diberikan ya dalam konteks menjelaskan ini dalam konteks apa gitu ya. Jadi misalnya kalau kita pun misalnya Rabu Abu toh kita juga pakai seperti begitu. Kenapa kita menjelaskan? Ya kita bicara tentang kondisi manusia, debu dan harus bertobat dan sebagainya ya. Itu kan di dalam sebuah kalender gerejawi ada beberapa hal kita lakukan gitu. Bahkan misalnya kita menyalakan lilin, advent dan sebagainya gitu. Ini kan sebuah simbol-simbol warna itu dan lain sebagainya gitu kan ya. Jadi cuman
kita harus mengajarkan sesuai dengan apa Alkitab katakan gitu loh. Sesuai dengan Alkitab ajarkan. Tetapi kemudian kalau kita sudah bergeser, dan itu yang bahaya, dan orang menaruh imannya pada pemahaman yang salah. Jadi saya berpikir ya lebih baik lah, saya melihat ada kan tokoh-tokoh juga yang berani mengakui bahwa dia salah. Ya ternyata lebih baik menurut saya, daripada kita mempertahankan dan terus membawa mereka semakin jauh dari Tuhan. Dan ingat bahwa kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan nantinya gitu loh. Kenapa kalau kita sudah menemukan kebenaran, kita belajar, ternyata itu kita salah, dan kita udah akui saja gitu kan. Itu lebih baik menurut saya. Harusnya kalau mereka mau konsisten ikutin minyaknya kayak Yakobus Pak ya, bukannya minyak goreng ya. Ya, jadi kalau kita melihat ya kembali dalam konteks ya belajarlah, galilah Alkitab dengan baik-baik menurut saya gitu. Jadi tanpa bermaksud untuk maafkan, untuk menghakimi dan menggurui, tetapi saya berpikir sebagai sesama kita orang percaya, mari kita bersama-sama kembali, kalau kita bilang sola scriptura gitu ya mari kita betul-betul gitu loh kembali kepada Alkitab, apa yang Alkitab katakan gitu. Satu lagi Pak Pendeta, saya mau nanya nih mengenai minyak urapan. Kalau di Perjanjian Lama itu kan mereka dipakai untuk khusus orang-orang kudus ya, berarti orang yang sembarangan itu juga kan nggak boleh. Nah, pada zaman sekarang ini kan minyak urapan itu udah di mana-mana ya, dipakai siapapun ya, mereka berdosa atau enggak kita juga nggak tahu ya. Jadi mereka itu pakai sebebas-bebasnya. Nah, ini dalam hal ini mereka ini menginginkan kesembuhan secara singkat atau gimana? Apakah nanti mereka berdosa atau enggak? Itu gimana? Kalau kita lihat, kalau prinsip cara mereka buat dan semuanya adalah seperti dalam Perjanjian Lama, saya berpikir itu pasti Tuhan tidak berkenannya. Tetapi kalau kita lihat seperti Pak Gunadi ngomong kan, itu menurut saya bukan minyak urapan gitu ya. Itu sudah jelas itu bukan gitu. Nah, cuman memang kembali manusia pada dasarnya kan seperti begitu, ingin ada sesuatu sentuhan-sentuhan, ada sesuatu yang bisa dirasakan gitu ya, ada punya kekuatan magis dan sebagainya. Bahkan kita harus hati-hati termasuk perjamuan kudus kalau kita bilang ya seperti kita anggap kita punya kekuatan magis, kita minum kita akan sembuh dan sebagainya. Sekali lagi kita percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan. Ya seperti saya katakan paling gampang sih, ya Tuhan pakai tongkat Musa, tapi kemudian kenapa Tuhan nggak suruh pakai tongkat Musa untuk mengubah air yang marah itu, pahit itu menjadi manis? Tuhan ambil ranting seperti begitu. Sebenarnya mereka bisa melihat gitu loh. Jadi saya lihat bahwa Tuhanlah yang berkuasa di atas semuanya itu. Tuhan bisa pakai apapun gitu. Jadi harusnya beriman dan percaya kepada Tuhan, bukan pada seseorang atau pada sesuatu ya iman kita. Itu yang saya hendak katakan sih. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan dari obrolan kita malam hari ini, minyak urapan ataupun benda-benda yang lain itu bukan sesuatu yang salah sejauh kita punya pemahaman yang benar. Toh juga di dalam Alkitab dipakai Tuhan gitu untuk kesembuhan ataupun untuk yang lainnya. Dan yang menjadi penting bagi kita, bagaimana kita kembali lagi kepada Tuhan. Dialah sumber segalanya. Dia yang menyembuhkan dan bukan benda itu atau orang-orang tertentu. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini itu juga boleh membekali rekan-rekan sekalian. Dan biarlah ini bukan cuma sekedar menjadi pengetahuan bagi kita, tapi mungkin ini boleh menjadi bekal dalam menjalani hidup. Bagaimana kita kemudian mau mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan belajar terus dari Alkitab. Dan masih banyak lagi topik-topik lainnya yang akan kita bahas di Oke Talk Show, yang tentunya semua itu didasari dari kebenaran firman Tuhan, supaya menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan, kita boleh berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Pendeta Randy, terima kasih Pak Gunadi, terima kasih Pendeta Sobi yang sudah hadir malam hari ini. Kita sudah berdiskusi tentang minyak urapan, dan kita akan tutup
Oke Talk Show malam hari ini di dalam doa. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menjadi dasar kehidupan kami. Dan kami rindukan ya Tuhan, bahwa apapun yang menjadi pertanyaan kami, kebingungan kami boleh kembali lagi kepada firman-Mu, kembali lagi kepadamu Tuhan. Dengan hikmat yang daripadamu, biarlah kami semakin mengerti, semakin memahami konsep-konsep yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan itu saja yang kami praktekkan, kami jalani di dalam kehidupan kami. Mungkin ada banyak juga kebingungan-kebingungan kami akan hal-hal lainnya di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami ini ya Tuhan. Namun biarlah kiranya kami boleh semakin mendekat kepadamu, supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti segala sesuatu yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih untuk obrolan kami bersama dengan hamba-hamba-Mu, dan biarlah Engkau juga yang akan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Ini doa kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk obrolan yang seru dan menarik ini. Terima kasih juga untuk rekan-rekan sekalian yang terus hadir, terus join, terus menyaksikan tayangan ini. Silakan kalau ada topik-topik lainnya yang ingin untuk dibahas dalam Oke Talk Show, kita bisa membahasnya di episode-episode berikutnya. Saudara bisa menginfokannya kepada kami. Sekian untuk episode pada malam hari ini. Sampai jumpa di Oke Talk Show episode berikutnya. Tuhan memberkati. Oke Talk Show, obrolan kehidupan, hidup saudara dan saya, biar oke di hadapannya. Kebenaran firman Tuhan dan tentang kehidupan, semuanya ada di Oke Talk Show.